Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wazdid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mana? Au nawa naflan awis salata tanaffala lal farda adal madhab. Seandainya seseorang berniat di dalam tayamum, niatnya itu naflan ya, nawaitu tayammuma li istibahati sholatin nafli ditah. Aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang sunat. Atau awis sholata, atau itu aja nawaitu tayammuma li istibahati sholah ditah. Mutlak. Nah, kayak apa ini itu sembahyangnya digunakan tanaffala, maka ia ay fi'lan nafli, boleh inya itu sembahyang sunat lal fardha, bukan sembahyang fardu alal madhab, menurut pendapat yang kuat dari beberapa turuq Imam Syafi'i. Wa amma fil ula, nah adapun dalam pertama nang sunat tadi nawa naflan ya, itu zahir nampak li'annal farda aslun lin nafli fala yuj'alu tabi'an lah, karena kefarduan itu asal bagi sunnah. Kan sunnah itu sumbernya meiringi lawan fardu, fala yuj'alu, maka kada dijadikanlah itu si fardu tabi'an lahu, mengikut lawan sunnat. Nah itu jadi bila orang berniat sunat, ya sunatlah dapatnya batai. Kada kawa sembahyang fardu. Tapi kalau niatnya sembahyang fardu, maka nang sunat ikut. At-tabi'u tabi'un itu. Nang ikut, hukumnya ya ikut juga. Wa amma pisaniyah. Nah, adapun alasan nang kedua, nang orang berniat nawaitu tayammum li istibahati shalah mutlak ditah, maka bolehnya mengerjakan nang sunat. Kenapa? Balil akhdhi bil ahwat, karena ia mengamalkan dengan pendapat nang kehati-hatian. Kita bisa lawas kata baca nahu ada baik lah, karena niat nahu juga bisa. Bahkan ini hakikat nahu lah. Nah jadi nawaitu istibahat as-shalah, aku jadinya bertayamum ini untuk membolehkan sembahyang. Nah itu sembahyangnya jatuh kepada apa? Jatuh kepada nang sunat, karena alasnya ahwat ba'apik. Jadi ba'apik ini lah menggawi sesuatu nang diperselisihkan ulama pendapatnya itu. Saya kong madahkan kada, saya kong madahkan iya gawi gitu. Wa fi qaulin lahu fi'lul fardhi fihima, dan pada satu kaul pendapat lahu bagi seseorang yang bertayamum fi'lul fardhi, boleh menggawi fardu fihima pada nang naflun awis salah til mutlak daripada. Nah itu tayammum li salatin nafli, nah itu tayammum li istibahati shalah itu bolehnya menggawi fardu, tapi satu kaul. Wa amma fil ula fa kama law nawa bi wudu istibahati sholatin nafli falahu fi'lul fardhi. Nah adapun nang memadahkan sah tadilah ababi nang sembahyang nawa itu tayammum li istibahati shalah naflan ya. Ya lah. Nah itu alasannya pakama bandingannya kiasnya tanzirnya law nawa orang berniat bi wudu'ihi dengan wudunya istibahati sholatin nafl untuk boleh sembahyang sunat, bolehkah sembahyang fardu? Falahu fi'lul fardhi, boleh sembahyang fardu. Nah ini kiasnya ke sana. Wa amma fisaniyah, adapun yang kedua nang as-shalah ditanya. Wali anna shalah tatanawalul fardha wan nafla. Ya kan? Sembahyang itu mengandung fardu dan sunnah.
maka boleh dengan tayamum. Nawaitu istibahat, nawaitu tayamum istibahatis shalah. Kan shalah umum, bisa fardu bisa sunnah, bolehlah menggawi fardu. Nah ini alasan awal nang ini wa fi qaulin deh wa fi zalisin lahu. Nah pendapat yang ketiga bagi orang yang bertayamum fi'lul fardhi bisaniyah dunal ula, boleh mengerjakan sembahyang fardu pada niat yang kedua. Nawaitu tayamum li istibahati shalah ditanya boleh menggawi fardu dunal ula kada boleh yang pertama. Kenapa mat? Karena yang pertama ini sunat. Nah ada yang pertama tadi kan membolehkan. Kenapa awal yang tadi membolehkan? Karena kisahnya menghias kawu wudu. Nah, hias kawu wudu padahal kan ya terserah ulama lah kayak itu. Tayamum itu sama tahu aja itu kan daruri kan, badal daripada wudu, tapi sini masih bisa-bisa ya. Itu alasan sini. Nah lalu wal aqwal, bermula pendapat-pendapat di atas itu tahassalat hasil min hikayati qaulain fi mas'alatain, hasil diambil daripada dua qaul nang di atas tadi pada dua masalah, dua qaul nang mas'alatain naflan awis salah di situ. Jadi diambil dari hikayat-hikayat nang kaul-kaul dari kaul nang pertama boleh mengapa? Boleh menggawi fardu lawan sunat. Bandingannya kama fi syarhil muhadzab sebagaimana yang terkutip di dalam kitab syarah muhadzab. Wa tariquhu sumbernya itu qati'atun fi zaniyati bil jawaz, di tanpa ada khilaf. Pada yang kedua itu dibolehkan. Mana yang kedua? Yang kedua lah boleh mengerjakan sembahyang fardu karena keumuman sembahyang. Wa qata'a ba'dhum fil ula bi'adamih. Nah, sebagian ulama memastikan tanpa ada khilaf pada masalah pertama bi'adamih kada boleh dimatai. Nang mana? Nang baniat sunnat tadi digunakan untuk fardu itu kada boleh jelah itu ba'duhum. Nah biasanya apabila diisyaratkan ba'duhum itu menunjukkan ulamanya masih hidup. Nah masih hidup. Nah, waktu ketika berfatwa itu masih hidup. Nah itu ba'duhum ba'adab. Kalau pina si ulama yang masih hidup ini hendak meralat merubah fatwanya, amun dirubahnya kan karena supan sidin kada konsisten dengan fatwa, lalu ditutupilah namanya dengan ba'duhum. Tapi kalau sudah mati, sudah wafat kan tidak mungkin meralat lagi kecuali hidup kembali. Nah, hidup kembali. Lalu disebut qala Suyuti, itu meninggal orangnya. Kuat atau kuat. Masih tarjih di situ. Bes. Ya Allah. Wa tabi'ahu dan mengikut, mana lagi lah? Wa Rafi'i dan bermula Imam Rafi'i haka al-khilaf fi saniyah wajhain. Beliau menghikayatkan terjadi perselisihan pendapat pada yang kedua, yang mana yang berniat naflan tadi wajhain dari dua wajah. Wa tabi'ahu Nawawi fi Rawdah walau nawa nafilatan muayyanan aw salatal janazah jas lahu fi'lu ghairiha min an-nawafil ma'aha walahu bi niyatin nafli salatul janazah kama sayati wa sujud tilawah wa syukri wa masil masafi wa hamlihi hamlil masaf li anna nafla akidun min hal madhkurah. Seandainya seseorang berniat sunat nawaitu tayammul istibahati salatin nafilah muayyanatan tertentu duha memadinta au salatil janazah, niat kedua nawaitu tayammul li salatil janazah li istibahati salatil janazah. Nah kayak apa hukum? Jazalahu ay sahha, sahlah bagi orang itu fi'lu ghairiha mengerjakan selain salat jenazah minan nawafil daripada sembahyang sunat ma'al jenazah. Kenapa? Karena jenazah itu fardu kifayah lah, lebih kuat ketimbang sunat. Jadi nang sunat ikut lagi mengiring. Nah, walau pulang bagi itu orang biniyatin nafli dengan niat nafal itu salatul jenazah boleh digunakan sunat jenazah pulang. Kama sayati, karena akan datang alasannya. Sujud tilawah
ay walahu biniyatin nafli sujud tilawah, bila orang berniat nawaitul istibati salat nafli boleh sujud tilawah. Kan sujud tilawah dihajatkan juga kepada wudu suci, yaitu kada kawa berwudu ya tayamum. Wa syukri sujud syukur, nah dihajatkan juga kepada wudu. Tutup aurat juga. Ini yang lucunya manang main bola mencetak gol sujud syukur, kiblatnya ke mana kada tahu. Bisa betis sebulan, seluruh hadap sebulan. Lain sujud syukur itu ya, apakah itu orang tahu juga sujud apa kada tahu. Datang Tyson, menang tinju ya, sujudnya seluruh tangan, seluruh betis, seluruh hadap. Oke, memalik lah kayak itu hadap. Tapi tangannya itu kayak apa? Ya kan tangannya ini nih. Kada meletakkan tangan. Oh itu sunnah, karena yang wajibnya hanya dahi ayuh barang. Cuman kemana kiblat ya? Oh itu kalau diihtimalkan sini mencari kiblat dulu sebelum main tinju. Ijtihad mesti mencari kiblat kemana? Wah jadi ihtimalkan kan? Islam malah cerita. Habis. Nah wa masil mashafi, boleh lagi menyentuh mashaf Al-Quran. Wa hamlihi, membawa mashaf. Li anna nafla akidut minha, karena nang sunnah sembahyang sunnah itu lebih kuat ketimbang itu. Mazkurah sujud syukur ila akhirih itu deh. Sujud syukur, sujud tilawah, masil mashaf wa hamlil mashaf itu kan lebih mending, lebih rendah dibanding sembahyang sunnah. Walau nawa, seandainya seseorang berniat masal mashafi istibaha huduna nafli, seandainya orang berniat nawa itu tayammum limasil mashafi atau istibahati mashil mashafi, supaya boleh menyentuh Quran, kayak apa hukumnya huduna nafli, kada mencakup nang sembahyang sunat, karena mengambil paling bawah, udah mengambil nang wajib bawah yang paling kuat, yang sunat boleh, fardu nazah boleh, menyentuh mashaf boleh, dan seterusnya ke bawah. Tapi kalau mengambil yang paling rendah berdahulu, mau unting lapas kita, lapas saya berdetaan lagi. Nah, zaman surga itu minta berdaun sebenarnya. Ini jangan minta surga dipadu-padunya gitu, dia udah lapas dipadu, mana lagi gak pada dipucirin lagi lah. Wadakara dari kafi syari madhab. Nah, bes. Kemudian lagi wa masu wajhi summa yadaihi ma'a mirfaqaih. Rukun yang kedua, pertama naqlut turab, kemudian memindah tanah, kemudian menyapu akan muha, kemudian menyapu wajah, wajah muha sama lah. Ini sekali aja be, kada sunat taslis, ada sunat 3 kali tayamum ini, apalagi berkumur-kumur, ada disunatkan lah. Kumur-kumur aja masukkan ke hidung, ada disunatkan. Menyapu wajah, summa yadaihi ma'a mirfaqaih, kemudian yaitu menyapu 2 tangannya sampai siku. Nah, kurangi brokoknya, dikurangi brokok batuk nih, tadinya 16 bilah tuh sisa 14 bilah aja. Nah, dikurangi sudah brokoknya. Masih aku aja dokter, kurangi brokok. Nasabu wajah sampai siku, ala wajah isti'ab, atas wajah bentuk isti'ab itu meratakan, tapi ratanya itu cukup zon, ada wajib yakin lah. Wa mimma yughfalu anhu ma yaqbalu min anfal syufah. Nah termasuk nang sering dilupakan daripada itu wajah, apa nang di hadapan daripada hidung di atas syufah, bibir di sini nah, atas apa usap perjin. Nah, di bawah hidung nih, di bawah sininya nih. Amun banyu oke, nah itu mengelunyur aja sampai sini mata. Ini masalah di bawah ini, di bawah ini nah. Nah di bawah itu. Itu masalahnya debu kan kadang mengalir. Nah jadi sapu wajah lawan tangan. Tangan tuh ya sampai siku lah.
Memang sudah semalam lah di Majmu' di hadis apa semalam tuh Ammar ya kan, Ammar bin Yasar itu cukup yadeh ya kafai ya kan, dua tangan. Nah itu kan dikias kepada hadis lain yang sampai mirfaqai kan ini boleh hamlul mutlaq alal muqayyad itu idza ittafaqal sabab wal hukmu apabila sebab dan hukumnya itu sesuai. Nah itu bisa nang ada kait dikiaskan kepada nang ada kait dipakaikan kepada tanpa memakai kait. Kayak wudu kan sama sababnya hadas ya kan, hukumnya suci kalau digunakan untuk sembahyang. Tayamum itu juga kan sabab tayamum hadas, hukumnya sama juga taharah suci. Nah itu bakal sababul hukmu. Lalu bolehlah hadis tayamum itu nang mutlak tangannya ya telapak tangan dikiaskan kepada ayat apa dalil wudu. Nah ma'al marafiq faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Contoh lah ini sababnya sama, hukumannya sama. Ini bisa berbeda sebab namun sama hukum. Itu bisa hamlul mutlaq alal muqayyad bisa juga. Cuma nang tanpa ada khilaf hamlul mutlaq alal muqayyad itu sama sabab lawan sama hukum. Umpama apabila guring yang di majelis sini keluar basuh jamban, nah itu sikat jamban, basuh hukumnya keluar basuh jamban. Guring sermadan keluar basuh jamban kamu. Imbe itu pulang pak itu guring keluar pak sama sabab sama kada guring keluar aja atau basuh jamban kah? Basuh jamban disamakan karena sababnya sama, hukumnya sama, suruh keluar juga sababnya terguring, hukumnya sama keluar yang dikiaskan nang kada bakait membasuh jamban kepada membasuh jamban. Itu hamlul mutlaq ala muqayyad. Kenapa jadi kayak itu? Aku bersuara keluar ada perlu mengulang lagi basuh jamban itu supaya ikhtisar lah, supaya kalam itu ijaz ya kalau ijaz jangan sampai terjadi itsnab. Karena kalam itu apabila panjang kasirul kalam qalilul makna itu aib bagi orang Arab lah, aib. Lucunya pandir-pandir bahasa Arab tapi kalamnya itnab balalu qalilul kalam kasirul kalam qalilul makna. Ini bukan orang Arab, ini nanggung. Menak pandir bahasa Arab tuh ya kayak orang Arab lah juga utamakan ijaz apa qalilul lafzi kasirul makna. Coba lihat Rasulullah innamal a'mal binniyat itu 70 bab dalam fikih kan itu aja banyak banget lah, jangan nanggung lah. Bes apa li'ib wa'adku bisumma dan diatapkan dengan summa yadaihi ya kala ma'amir faqaihi liifadati wujubit tertib karena memberi faidah wajib bertartib muha dulu baru tangan kama fil wudu bandingannya kayak wudunya wajib tartib. Wala yajibu isalu turabi mambata sya'ri al khafif kada wajib menyampaikan debu tadi ke permukaan kulit yang tempat tumbuh rambut yang ringan. Kalau air wajib ke depan wajib. Nah, alasannya kenapa kalau debu kada wajib? Li'usrihi susah malih. Nah ya kalau taisir itu diambil kemudahan. Wala tartiba fi naqli fil asah falau daraba bi yadihi mas daf'atan wahidah wa masa bi yamini wajah bi siri yamin jas. Dan kada wajib pulang tartib dalam memindahkan debu. Seandainya seseorang itu memukul dua tangannya sekaligus, sabalah gasan muha, sabalahnya lagi tangan. Nah ya. Nah, beginilah menggunakannya. Ini pendapat paling asal nih. Wa biasari ini sebelah kiri nah tangan, banyak pun di sebelah sini. Dipindah ke sini. Sama pulang. Nah kecuali kasat masah lah. Ya boleh.
Wasani yajibu tartib. Nah pendapat yang kedua dalam memukul debu tadi wajib bertertib. 1 kali pukulan untuk mendajah, 1 kali pukulan kedua. Pukulan itu nang tapakan biasa kita lah untuk dua tangan. Kalmasi titik wafarqal awal bi almasa aslon wa naqla wasilah. Nah jadi berbedakan yang pertama sapuan yang bertu asal sementara nakal itu wasilah. Perantara al wasail hukmal maka maqasid kalau dimasukkan juga ke rukun. Wa tundabu tasmiyah disunatkan bertayamum itu bismillah. Kal wudu kayak wudu juga. Wa masu wajhihi disunatkan menyapu wajahnya wa yadahi bidorbatain dengan 2 kali usapan, 2 kali pukulan, 2 kali ambil debu. 2 kali ambil debu, 1 kali untuk wajah, 1 kali 2 tangan. Qultu al-asah al-mansusu wujubu darbatain. Pendapat paling sahih sesuai rekomendasi daripada tekstualnya Imam Syafi'i wajib 2 kali tepukan mengambil debu. 1 tepuk untuk wajah, 1 tepuk untuk 2 tangan. Wa in amkana bidarbatin, sekalipun mungkin saja bertayamum itu dengan 1 kali tepukan bisa digunakan untuk 2 kali sapuan wajah lawan tangan. Dengan ngapa amkana aja maksudnya bi khirkatin, menggunakan kain atau tangannya 4 teh, telapak tangannya 4. Sakal tepukan 2 tangan gesan semua, 2 tangan gesan ini. Wanahwiya atau seumpama khirkah barangai apakah lah sapu tangan enggak apa-apa. Ya kayak itu kan guru Karim mencontohkan pakai surban. Oh ini ada surbannya Bang nah. Anggap nih surban. Sejadah guru anggap seperti nah. Surban gini. Jadi 1 kali tepuk ikut yang ini. Lah, pak tangan langsung ini kanan. Nah kalau tepukan lah 1 kali tepuk aja sebelah dituju. Jadi ini untuk wajah, yang disorban ini untuk muha. Itu sekalipun mungkin kawan sekaligus, tetap pendapat yang paling sahihnya itu adalah 2 kali tepuk, 2 kali tepukan, 2 kali ambil debu. Li'annahu karena itu nang al-asah al-warid nang mendatang dari Rawa Abu Daud annahu sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan Abu Daud bahwasanya Rasulullah tayammama bi darbatain. Rasulullah bertayamum dengan 2 kali pukulan. Sabbaha masaha bi ihdahuma, menyapukan salah satu 2 tangan. Tadi wajah ke wajah sidin. 1 tangannya ke mana? Ya ke tangan. Warawa al-Hakim hadisa, meriwayatkan Imam al-Hakim dalam Mustadrak beliau akan hadis at-tayammumu darbatani darbatun lil wajh, 1 pukulan untuk wajah, wa darbatun lil yadain, dan 1 pukulan 1 tumpukan untuk 2 tangan, ilal mirfaqain, kepada 2 siku. Walau kana turabu na'iman kafa wad'ul yadi alaihi min ghairi darbin. Na'iman ini apa? Ya Allah, remuklah halus. Seandainya debunya itu halus benar, kayak gelepung tipis, kafa boleh. Wad'ul yad alaihi min ghairi darbin, langsung tangannya pukulakan itu. Nah langsung tinggalan boleh tanpa ada tepukan. Umat debunya itu kandel dia, cukakan tangan ikan langsung ke dalam boleh. Nah sekali amun muka kan mungkin suruh tebakannya lah, muka kan mungkin lamas kamu situ. Nah muka sekali soal tepukannya, jadi yang kedua langsung tangan lupakan ke dalam. Debu di mana ini? Dahulu biasa debu yang itu lakman 2 kilan tadi di daerah Batu Licin, menghantas jalan gunung ini. Sebelum sampai Batu Licin, oh my Allah, debunya jarak 5 meter tuh bayar iringi truk, ada kelihatan burit truk, saking kedepnya lampu menyala truk tuh ada kelihatan saking kedepnya. Saya mau di situ.
kan kesimpulan tulakan kena hal ini tapi wajib diamalkan deh. Wa yuqaddamu yaminu ala yasarihi, dan sunnat pulang mendahulukan kanan atas kirinya, wa ala wajhi, dan bagian atas daripada wajahnya, ala asfalih, baru bawahnya, kama fil wudu. Wa yukhaffaful ghubar, dan disunnatkan menipiskan debu minal kafain in kana katsiran, jikalau debunya tebal, bi ayyam fadahuma aw yanfakhah, dengan mengipikkan keduanya. Tadi terah dibikakan supaya tipis sebelum menyapukan kamu hak, karena bercimong muanya aw yanfakhah, atau ditiup kamu kawan sudah di alla yatashawwahu bihi min masil wajah, supaya jangan ngapa syawah nih tetap menebalkan kah. Ya Allah, supaya jangan cemong lah, li alla yatashawwah, ini jahat ya Allah, supaya jangan jahatlah menjahatkan seseorang tadi akan muhanya bihi, dengan itu debu tadi, bi masil wajah, dalam menyebut ya kayaknya cemongnya kita. Cemong tau gak cemong? Cemong tau apa ya? Iya, tubal betipal cemong lawan debu. Ya mun debunya putih, mesti debunya irang. Bi masil wajah, dalam menyapu wajah. Ngapa lagi sunat wa muwalatut tayammum, mualat imba mausap tangan, sunat mausap muha, sunat tangan, kal wudu, bandingannya kayak wudu juga. Di bawah di dalam ada wa yundabuhuna, dan disunatkan juga qauluhu apa tadi, mualatut tayammum. Wa yundabuhuna aydan as-siwak, disunatkan bersiwak juga, siwak juga sebelum tayammum. Wal gurah wa tahjil, melebihi basuhan muha lawan tangan, berarti gurahnya muha mate. Kalau ikan maksud gurah tangan, tahjil betis kada kawam gini ya kala. Nah ini muha lawan tangan. Wa adamu tikraril masah, dan ketiadaan mengulang sapuan sekali aja, karena dikiaskan kayak khuf itu kan sekali aja menyapu, kal khuffi. Wa masil ghubar ba'da shalah, dan menyapui debu setelah sembahyang, la qabla, jangan sebelum sembahyang. Jadi imba tuntong sembahyang sapui debu matai, imba tuntong sembahyang bau doa betayamum lah sapui lah, ada disuruh qabla, sebelum debu, kayak bebu pupur man. Baik, bubur kayak apa? Salah sujud ya. Saya ini nih debu aja sah. Ini lucu, sapu ya gitu. Semua sayang dulu aja. Bubur larang. Lucu ya. Ada apa? Jadi disunatkan dalam bertayamum itu menyapu debunya imba sembahyang. Mau sembahyang. Wa dzakara al-a'dha wa tasyahhud aqibah wa salatu raka'atain aqibah, dan wa dzikrul a'dha wa tasyahhud aqibah, apa nih? Menyebutkan wa dzakara al-a'dha wa tasyahhuda aqibahu, mengiringi wa salatu raka'atain aqibah walau an taharatin mandubatin. Apa maksudnya lah? Menyebutkan mulai musannif al-a'dha kan anggota-anggota, wa tasyahhud aqibah, mengiringi itu a'dha, mengiringi itu apa? Akibat zikir itulah wallahu a'lam. Wa salatu raka'atain, dan disunatkan lagi sembahyang 2 rakaat akibat tayammum. Ada juga sunat tayammum walau an taharatin mandubatin, walaupun daripada bersuci yang sunat, kayak wudu sunat kan sunat juga tayam, sunat juga apa, sunat wudu salatnya. Wa yamza bil kayfi al masyura bi ayyal siqa butun asabi yadil yusra sulaiman bi turi asabil yumna siwal ibham. Sunat lagi menyapukan dengan cara nang masyhur. Kayak apa caranya? Ia menempelkan jari, perut jari, yadahu, tangannya nang kiri, siwal ibham, selain jempol, bizuhuri asabil yumna, di atas balokok tangan kanan ini, siwal ibham, selain ibham gini juga. Nah ini tempelkan lah.
Parut tangan kiri kanan. Selain ini jangan ditempelkan. Ini kesendiri atasnya anak. Bihai sulaya kerju anamil edahuma, sekira-kira kada keluar ujung salah satu keduanya daripada ujung yang lain. Ini jangan seperti tabut itulah mulai ujung sini. Wa yamurru bihi matahta dhaman atrafa anamilah ala sa'idih, dan ia menggerakkan dengan itu anamil tahtaha, di bawahnya itu anamil dhaman bakacak inilah atrafa anamil ala sa'idih sampai siku sini. Fa idza wasala al masir al marafiq ada rabatna kafa ila ba'd dhira'i rafian ibhama hatta yamurra bi batnihi ala dhari ibhamil mamsuhah thumma yamsu ida rahatai bil ukhra wa yashbiku ba'da asabihi wa sahha masu ida yadayhi rahatai makhtilafil adwi lil haja ilayhi. Kanan kiri hendak sini. Nah, ini jempol jangan dikenakan. Nah, sampai sini putar. Surat lebih. Nah, putar. Nah, sini sebagi dua. Nah, di sini ada kelak kosong lagi. Nah, balik. Nah, bagian sini pulang. Nah, sampai sini balik. Balik lah. Balik bang. Nah, ya, sebik pulang. Bisa ke kanan gue. Aduh, juga kayak bayi nyubang lah. Habislah. Jangan ibadat-badatakan lah. Iti bakarinah pakai kaca balur. Karena ada ini aja. Bina mintar ini. Bes. Apa lagi? Wakaza seperti ini al-ghuslu, mandi. Ai mualatuhu, sunat dua mualat itu mandi. Kalau wudu kayak wudu ya kama Rafi'i fi syara'il saghir. Fi babil wudu aitu sunnul mualat fihi ma disunatkan berturut-turut pada mandi lawan wudu. Wa fil qadim, tapi dalam kalau Syafi'i wajib je mualat wudu, wajib mualat mandi. Nah itu, tapi kan jadidnya ya sunat aja. Ada wajib ya, sunat. Wa yundabu, dan disunatkan tafriqu asabi'i awalan, ketika tepukan pertama ini sunat hukumnya merenggangkan jari awala kulli darbatin li anu ablagh fi izari ghubar, karena itu lebih banyak menempel debu. Fala yataju ila zil darbatain, kada berajut kepada menambah atas 2 kali. Kalau mau 3, 4, 5 kali kada perlu sekali aja. Nah, tetapi kalau tepukan yang kedua itu wajib merenggangkan. Ya lah, karena itu bagian dari sapu. Wa yajibu nazhu khatimihi fi zaniyah, wajib melepaskan mencabut cincin pada tepukan yang kedua. Wajib, karena itu cincin itu di jari anaknya, nang mana itu jari atau bagian daripada tangan, bagian yang wajib disapu. Wajib melepas cincin. Baudur itu juga apabila wajib menyampaikan air, ada mau sampai ke dalam lubang cincin itu, maka wajib melepaskan cincin atau menggerakkan cincin tadi. Jam tangan itu juga. Nah, jadi berniat Pak ya pakai cincin itu. Bila cincin ikam sasak, kesan aku baudu, nah zaman aku menggerakkan ini dapat pahala wajib. Ya kalah. Jam tangan itu juga. Dan sunat menggerak-gerakkan jam tangan itu. Jam tangannya guru aja. Alexanderan kertahan. Pacul apa gitu. Berniat aja dipacul barang lah. Nazar. Wallahu a'lam. Yasila turab ila mahallih, supaya debu tadi sampai. Wa amma fil ula famandubun. Nah, adapun melenggangkan jari pada tepukan pertama itu hukumnya sunnat. Yakuna masu jamil wajah bil yad, agar dapat menyapu wajah dari lawan tangan. Wa man tayammama li faqdi ma'in fa wajada in lam yakun fi salatin batala wa in lam yaqdarin wujuduhu bimani'in ka'atashin. Barang siapa yang bertayamum karena habis sudah masalah cara bertayamum ini hukum pulang. Barang siapa yang bertayamum karena ketiadaan air, ada banyu seperti faqdul ma', sekalinya pawajadahu, ia temukan air tadi, in lam yakun fi salatin, jikalau ia belum sembahyangnya batalat tayammumuhu bil ijma', batal tayammumnya. In lam yaktarin, selama kada beserta adanya air itu dengan mana. Kalau ada yang menghalangi
dapat saja pengbanyu tapi ada penghalang untuk menggunakan air, seperti contohnya ka'atsyin, seperti haus. Di hayawanin muhtaram, manusia ada orang kehausan, nah lalu air itu lebih berhak dipakai oleh orang haus, nah maka itu bolehlah ia tayamum walaupun ia sebelum sembahyang ini menemukan air, kada batal tayamumnya. Bi khilafi ma idza qarana bi mani'in fala ya betul. Au fi salatin la tasqutu bihi kama sayati. Batalat alal masyhur. Atau pulangan batal sembahyangnya batal tayamumnya itu ia sudah dalam tengah sembahyang. La tasqutu nang kada gugur itu sembahyang bihi dengan tayamum seperti sembahyangnya orang nang mukim, selagi akan datang pembahasan. Datai batal wasani bal yatayammamu, pendapat yang kedua bahkan ia teruskan bertayamum muhafadzat ala hurmatiha, karena memeliharakan akan hormat itu sembahyang jangan batal. Wal khilaf kama fi rudhu wa ghairi wajhan wa ghai wa abara fil mu'arar bil asaf fi mu'adab bil masyhur ba'da hikatilati wajhan fa huwa muwafiqul muqaddam istilah sabiq. Jadi itu berbeda istilah. Kalau dalam kitab mu'arar al asahnya pendapat yang paling sah, kalau dalam surah mu'adzab al-masyhur. Nah, apa bedanya? Kalau asah itu pendapat yang paling kuat, diambil daripada dua pendapat nang lalawaran asah itu sahih, bisa diamalkan. Kalau masyhur itu kuat, cuman kekalahannya lalawaran masyhur itu matai lemah, kada dapat diamalkan, itu aja bedanya lah. Jadi mukabil-mukabilnya itu penting lah, mukabilnya itu. Allah, kasalatil musafir kama sayati. Nah, paling jauh kah? Pada kita wajan. Wa in asqataha, seandainya menggugurkan oleh itu akan itu salat kasih musafir kama sayati. Fala tabatulu fardan kana naflan. Seandainya menggugur, ke mana nih kembalinya pulang? Di atas tadi. Au fi salatin fala tasqutu bihi. Gitu kan? Kasih tak. Ini seandainya pulang orang itu bertayamum karena ketiadaan air, kemudian ia temukan air kadang-kadang menghalangi, kadang-kadang menghalangi, maka batal tayamumnya. Atau ia menemukan air dan ini dalam keadaan sembahyang, nah kada gugurlah sembahyang itu dengan tayamum kita, ada sah kayak orang sembahyang mukim juga. Nah atau ia paratan sembahyang, menemukan air, wain asqataha, sekalipun yang menggugurkan itu tayamum atau sembahyang, hukumnya kayak sembahyang musafir, maka kada batal lah sembahyang fardu dengan tayamum tadi atau dengan wakil ya betul napal, nah sunatnya batal likusri hormati ala hormatil fardi, karena kehormatan sunat itu kada sebanding dengan kehormatan yang fardu. Kalau nang fardu itu wajar lah kada batal. Wal asain qata'aha al faridah yatawaddau yusallimat lah afdal. Nah pendapat yang paling sahih, seandainya seseorang itu memastikan tanpa ada khilaf akan itu faridah untuk berwudu dan ia sembahyang gantiannya akan itu faridah, itu lebih afdal min itsmamiha haitsu, itu kena panjang nah sebegitulah wal asas itu. Ini kesimpulannya ini. Jadi bertayamum itu apabila ini ada air sebelumnya melakukan sembahyang maka batalah tayamumnya, kecuali airnya itu digunakan untuk orang berhajat seperti kehausan. Satu. Yang kedua lagi, apabila orang kadada orang berhajat lawan air, kadada orang kehausan, bertayamum inya dan ada air, orang kada perlu airnya, dan tayamumnya itu ada airnya itu ditemukan sebuluman inya sembahyang, betul? Sebulumannya sembahyang, maka batallah sembahyangnya. Bertayamum, ya. Atau tengah sembahyang sudah sembahyang kada batal tayamum, kada gugur lah, kada gugur itu sembahyang, artinya dengan itu tayamum boleh lah kayak sembahyang mukim. Yes. Kemudian wal asa wal ayat nabena sakit rawannya lagu kuliah sakit membayar sakit. Al-Fatihah.